Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ana bakal cerita, jadi di tahun 2020 itu kami sekeluarga kehilangan orang terdekat. Ya, bener-bener dekat ya. Yang pertama itu papa meninggal di bulan Maret tanggal 12 hari Kamis. Satu hari setelah beliau nikah rujuk dengan mama. Jadi selama let's say puluhan tahun kami pisah, akhirnya papa kembali lagi. Terus satu hari nikah, satu hari rujuk, besoknya papa meninggal gitu. Kemudian yang kedua, kehilangan orang terdekat juga, yakni adik kami yang paling bungsu, Rabi Saputra, yang meninggal pada tanggal 22 November tahun 2020 itu juga. Jadi berselisih beberapa bulan dari papa. Jadi duluan papa, baru setelah itu adik kami. Nah, mungkin kita mulai dulu dari cerita tentang papa ya. Ketika papa meninggal di bulan Maret itu, tahun 2020, jujur kalau saya sendiri atau Ane sendiri bener-bener ngerasa kehilangan, dalam artian bener-bener setelah itu Ana nggak tahu mau ngapain. Karena dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari dan awal-awal Maret itu, Ana dengan papa sebenarnya sudah punya beberapa plan besar, big plan ya, atau rencana besar. Yakni kami pengen bikin sebuah yayasan yang nantinya akan dibangun rumah tahfiz, kemudian pusat lembaga kaderisasi dai dan imam. Dan ini lokasi tepatnya ada di Basrah, Kecamatan Kuantan Hilir. Jadi lokasinya sudah di set, kemudian gimana kurikulum segala macam itu udah disiapin sebenarnya. Tapi ketika papa meninggal, ibaratnya itu dalam plan itu, dalam rencana itu, papa adalah mesinnya. Kalau seandainya kita analogikan ke dalam bentuk lokomotif atau kereta api ya. Dan kami ini, saya kemudian dengan adik papa, Pak Ete, yang kebetulan juga beliau adalah waktu itu kepala desa di tempat yang akan sedianya kami rencanakan sebagai pusat rumah tahfiz dan lembaga kaderisasi imam dan dai tadi di Basrah gitu. Jadi kami ini lebih ke gerbong yang bawa penumpang, yang bawa barang, terus papa tuh mesinnya, sekaligus dengan masinisnya, sekaligus dengan orang yang punya relnya, yang bikin relnya juga, dalam artian bikin tracknya juga sekalian maksudnya ya. Jadi ketika papa meninggal, kami benar-benar kehilangan arah mau ngapain, ini mau dilanjutin apa enggak, dan akhirnya itu batal, gagal sampai hari ini. Ketika itu Ana betul-betul bingung harus ngapain, mau ngelakuin apa, karena kebetulan juga waktu itu Ana baru selesai wisuda di bulan Desember, jadi beberapa bulan itu masih fresh graduate ya, masih lulusan yang seger banget gitu. Jadi memang punya cita-cita ingin bikin lembaga pendidikan sendiri. Jadi karena kejadian itu bikin Ana beberapa bulan itu sempat kehilangan arah, nggak tahu mau ngapain. Ya terlebih karena juga terpukul ya secara mental karena kematian papa atau karena papa meninggal itu. Sampai akhirnya Ana nemuin cara atau nemuin jalan harus ngapain, yakni kebetulan juga waktu itu saking kuatnya kesedihan itu, Ana pengen cari jalan untuk meluapkan rasa kesedihan itu, tapi dengan cara yang positif, atau meluapkan rasa rindu dengan papa itu, tapi dengan cara yang positif. Waktu itu Ana kepikiran pengen bikin, Ana nggak berani bilang itu yayasan ya, tapi akan direncanakan ke arah sana, tapi Ana masih belum mampu secara finansial untuk itu. Let's say itu semacam gerakan aja deh, namanya Effendi Foundation. Jadi kami pakai nama papa, dan Effendi Foundation ini fokus bergerak di bidang pendidikan, dakwah Islamiyah, dan apa ya satu lagi, ada yang bikin, ada yang lupa, tapi fokusnya di pendidikan dengan dakwah Islamiyah. Nah,
waktu itu yang masih aneh lakukan di awal ketika bikin gerakan itu adalah bikin konten Instagram waktu itu dan di post dengan menyelipkan logo Effendi Foundation-nya. Jadi Anda pengen ngasih sumbangsih nama baik Papa itu dengan gerakan dakwah dan pendidikan tadi, bikin konten di IG salah satunya. Dan itu dan kontennya itu diambil dari buku-buku yang Papa wariskan. Jadi Papa meninggal itu ternyata beliau punya banyak buku-buku tentang Islam, tentang hadis, tentang Quran dan segala macamnya. Nah, konten-konten itu diambil dari sana. Jadi mudah-mudahan itu jadi amal jariah buat beliau ya, karena bukunya bermanfaat untuk beliaunya. Dan kemudian setelah itu beberapa bulan akhirnya kami bisa bikin satu gerakan yang lebih realistis, yakni pengadaan buku mewarnai huruf hijaiyah yang waktu itu Anda kerjasama dengan Teluk Kreatif Khairul Hafizi ya. Mantap bro. Dan programnya sampai hari ini lanjut. Dan seterusnya, termasuk juga program donasi pulsa listrik untuk masjid dan surau dan lain-lain segala macamnya. Kenapa itu Anda lakuin? Karena jujur aja Anda kehilangan arah, dan waktu itu Anda semacam nemuin jalan hidup atau nemuin ini nih yang akan harus Anda lakuin, sekaligus mengenang Papa, sekaligus juga mengirimkan amal pahala buat beliau, dan jadi amal jariah ya, dari memanfaatkan apapun yang beliau tinggalkan buat kami itu jadi amal buat beliau dengan adanya Effendi Foundation itu. Terlebih dari itu adalah Papa ketika meninggal, dia adalah sosok yang dikenal banyak orang dan banyak memberikan kebaikan kepada orang-orang, terutama rekan-rekan kerja beliau sewaktu masih berdinas di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan sini. Jadi teman-teman Papa itu banyak yang kalau ketemu sama kami ya, anak-anaknya itu beliau sering cerita kalau Papa tuh baiknya begini, begitu. Artinya untuk mengenang Papa itu aneh akhirnya, dan tentunya keluarga juga punya ingatan positif gitu, punya sesuatu yang bisa kami kembangkan jadi sebuah monumen yang dapat kami gunakan untuk mengingat beliau gitu. Tapi kemudian hal yang berbeda Anda rasain ketika harus mengingat atau mengenang adik kami yang paling bungsu. Jadi adik kami yang paling bungsu ini, si Rabi Seputra namanya, beliau ini pendiam, lebih cenderung introvert dan sangat tidak suka bersosialisasi, sangat tidak suka keramaian, sangat tidak suka nongkrong, pergi main. Ya, Ana sebenarnya juga kayak begitu, tapi Ana juga kadang-kadang pergi nongkrong, pergi main, tapi ya walaupun nggak kayak orang-orang pada umumnya gitu. Sehingga ada satu hal yang cukup Ana rasain sedih ya waktu itu, ketika beliau meninggal ini, teman-teman yang datang itu nggak banyak gitu. Teman-teman yang datang itu nggak banyak, sedikit yang datang. Tidak, waktu Papa meninggal itu hal yang berbeda terjadi. Orang rame banget datang, takziah sampai ke kubur, care gitu, peduli gitu. Tapi ketika adik kami yang kecil ini meninggal, dia nggak seperti itu. Yang banyak itu justru mahasiswa-mahasiswa di kampus tempat Anda berkegiatan. Kemudian juga teman-teman yang, jadi intinya itu bukan temannya adik kami ini gitu yang rame. Dan ketika saya, terutama Anda pribadi ya, coba untuk membuat semacam memori, ingatan tentang beliau, Anda nggak tahu harus bikin sesuatu yang kayak gimana gitu. Nah, kalau Papa kan Anda bisa bikin Effendi Foundation gitu, yang sampai hari ini kegiatannya masih aktif. Tapi ketika adik kami ini Anda bingung gitu, karena kami nggak ngelihat sesuatu yang spesial
dari adik kami ini. Dia cenderung pendiam, dan kelebihannya adalah beliau ini memang gimana ya, bisa dikatakan tuh dia kayak lebih mirip pertapa sih. Lebih mirip pertapa gitu. Pertapa itu maksudnya ya kalau nggak dibeliin baju sama orang dia pakai baju itu aja, dia nggak pernah nuntut, nggak pernah ini tuh, nggak pernah ini tuh. Jadi termasuk adik kami yang nggak pernah rewel. Beneran dia termasuk adik kami yang nggak pernah rewel. Tapi anak rindu, anak kangen, anak pengen bikin hal yang sama. Ketika Anda rindu dengan papa, Anda ngelakuin sesuatu, berkegiatan di Effendi Foundation, dan itu mengobati rasa rindu Anda terhadap papa. Di adik Anda ini Anda nggak ketemu gitu. Nggak ketemu buat apa. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu lah, akhirnya Anda nemuin jawaban setelah 2 tahun beliau meninggal. Kalau seandainya di papa, dia adalah orang yang begitu dikenal, banyak yang menyanjung beliau, banyak yang memuji beliau, banyak yang merasa ditolong oleh beliau, banyak yang berhubungan baik dengan beliau. Adik kami adalah orang berbeda, berkebalikan dari itu. Anda menangkap 2 hal pada akhirnya, dan ini Anda anggap ini sebagai jawaban gitu dari apa nih kalau mau bikin kenangan tentang dia gitu. Yang pertama adalah, bisa jadi ketidakterkenalannya adik kami ini, dia nggak banyak dikenal orang, itu bisa jadi asbab bagi adik kami ini untuk ringan hisapnya di hari kiamat atau di dalam kubur. Karena dia nggak terlalu banyak komunikasi sama orang, interaksi sama orang, tentu bikin dosanya dikit kan. Kalau kita ini kan banyak temennya, banyak ngobrolnya, banyak segala macam dengan orang, mungkin ada yang tersinggung dengan lidah kita, mungkin ada yang tersinggung dengan ucapan kita, dengan segala macam kita. Nah, adik kami ini saking jarangnya berinteraksi, itu bisa jadi asbab bagi dia untuk ringan hisapnya kelak di hari kiamat. Itu yang pertama. Ini dalam keyakinan Anda sebagai seorang muslim, itu jelas bahwa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan apalagi perbuatan ucapan aja dicatat oleh raqibun atid, malaikat kiri dan yang kanan. Dia mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Kalau ada yang menyinggung perasaan orang, habis tuh, kelar, catat semuanya. Jadi itu yang pertama. Dan ini akhirnya membuat Anda ngerasa ngerasa gembira bahwasanya adik kami ini ya mudah-mudahan menjadi orang yang ringan hisapnya karena itu. Karena memang benar-benar sedikit interaksinya sama orang, ngomongnya irit banget, jadi lidah itu nggak bakal banyak ditanya, beda sama kita gitu. Dan ini jadi renungan buat kita supaya hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan perbuatan. Dan yang kedua yang Anda tangkap adalah, kalau seandainya Anda pribadi nggak menemukan sesuatu yang bisa jadi ingatan untuk adik kami tentang Rabi, mungkin tugas kami bukan untuk mengenang. Tugas kami bukan untuk mengingat-ingat atau membuat memoir. Tapi tugas kami adalah mewujudkan harapan-harapan yang gak sempat dia wujudkan, atau mewujudkan harapan yang ingin kami wujudkan ke dia semasa dia hidup, tapi gak sempat kami lakuin. Dan mungkin hari ini harus kami wujudkan, entah dengan siapa, entah dengan anak muda mana yang mungkin butuh bantuan kami. Misalnya, Rabi itu suka masak, dan dia cerita ke temennya, dan ada si Aldo yang di Kari, yang di Kenegrian Kari itu tinggalnya, yang di Koto apa Pulau Godang sih itu. Jadi
Pintu Gobang. Pintu Gobang apa? Kayak, jadi si Aldo ini pernah cerita, itu beberapa bulan setelah Rabi meninggal, aneh ketemu sama dia di masjid, kebetulan aneh jadi khatib sholat Jumat di situ, dia sholatnya di sana juga. Terus dia bilang, e, katanya Rabi itu ingin masuk sekolah chef bang gitu, ingin masuk sekolah masak gitu. Kalau seandainya di masa dia hidup itu nggak bisa terwujud atau belum sempat terwujud, mungkin kami bisa mewujudkan itu kepada orang lain, anak muda lain yang pengen belajar masak, entah kami biayain, entah apalah itu segala macamnya. Intinya kami mewujudkan hal yang sama tapi ke orang yang berbeda, dan seolah-olah ketika kami berhasil mewujudkan itu ke anak muda yang lain, itu kami wujudkan juga untuk dia gitu. Itu salah satu contoh. Jadi yang aneh tangkap bahwasanya kita harus mewujudkan apa yang jadi harapan seseorang kalau seandainya kita nggak menemukan sesuatu yang bisa diingat dari dia. Anda yakin siapapun kita pasti pernah ada di posisi itu, dimana kita bingung mau ngapain, atau mau ngelakuin apa, atau mau ingat yang bagian mana tentang seseorang. Tapi seseorang ini dekat dengan kita. Karena saking sedikitnya hal-hal yang bisa diingat dari dia. Entah karena kita kurang komunikasi, entah karena dia memang pendiam, entah karena dia memang jaga jarak dengan kita, atau segala macam. Tapi Anda yakin kalau itu orang terdekat kita, entah keluarga, dalam artian adik-beradik, atau mungkin anak, atau apa segala macam. Anda yakin ada banyak hal juga, ya, atau paling nggak sedikit hal yang kita tahu tentang harapan-harapan dia. Dan ketika dia meninggal, hal itu nggak sempat dia wujudkan. Maka tugas kita terhadap orang-orang yang punya kondisi yang demikian adalah kita wujudkan mimpinya. Maka malam ini aneh akhirnya bisa lega. Pertama, lega karena aneh bisa ngobatin rindu ke papa, atau ngobatin rasa bersalah. Ya macam-macam lah, kan anak juga bikin salah ke orang tua. Dengan cara berkegiatan di berkegiatan di FND Foundation. Sedangkan untuk Rabi, ketika Ani punya rasa bersalah juga dengan dia, karena wajar juga dong antara adik-beradik itu ada berantemnya, ada ininya. Mengobati kesedihan dan penyesalan kami itu adalah, dan mengingat beliau itu adalah dengan mewujudkan apa yang dulu belum sempat dia wujudkan. Mudah-mudahan kita semua punya kekuatan untuk mewujudkan itu. Sampai jumpa. Jangan lupa kirim doa buat mereka, siapapun orang terdekat kita yang udah meninggal duluan. Mudah-mudahan Allah SWT menghapuskan dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di tempat yang terbaik. Dan insya Allah juga kita akan menyusul ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.